Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kaula muda yang saat ini masih ingin menguasai dunia komputer, terutama dalam pengolahan data, ya, data, tabel maupun perhitungan-perhitungan. Ya, berikut sini saya tampilkan beberapa rumus Excel. Nah, sebelumnya apa itu Excel? Ya, kali ini Microsoft Excel itu adalah suatu aplikasi dasar yang sangat penting untuk dikuasai. Jadi tak heran jika banyak lowongan pekerjaan di masyarakat, kandidatnya harus menguasai aplikasi yang namanya Excel. Karena Excel itu adalah membantu kita dalam hitungan-hitungan ataupun dalam grafik dan tabel-tabel yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, contoh profesional muda juga menguasai Excel adalah akuntan dan data analis. Mereka perlu menguasai Excel untuk mengumpulkan dan mengelola data yang mereka miliki agar tepat dan akurat sesuai dengan mekanisme yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah tidak hanya itu saja, bahkan profesional seperti marketing juga atau marketer pun perlu menguasai Excel juga. Karena di situ ada grafik, diagram yang dibuat. Excel dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan. Nah, apa itu rumus Excel? Kita akan memberikan pandangan ya dengan mengklik artikel ini. Tentu kamu sudah tahu dong apa rumus Excel sebelumnya, tapi tenang, walaupun kamu belum familiar dalam rumus Excel, kami akan menjelaskan secara singkat. Jadi rumus Excel adalah cara untuk menjalani perintah Excel, dan setiap rumus mesti diawali dengan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini cukup diklik pada tombol sama dengan yang ada pada komputer adik-adik sekalian. Nah, sebetulnya ada dua jenis rumus Excel, yaitu formula dalam dan function. Keduanya sering tertukar, padahal pengertiannya berbeda. Formula adalah rumus Excel yang diketik secara manual oleh penggunaannya. Sedangkan function itu adalah menu-menu yang sudah tertera di dalam Excel. Contohnya seperti jika kita ingin menambahkan suatu angka dalam kolom-kolom yang tertera pada tabel-tabel Excel, maka kita awali dengan sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, atau sama dengan A1 kurang A2 kurang A3. Nah, artinya di kolom C itu ada angka 12, 12, 2. Jika kita ingin menjumlah, maka kita letakkanlah pada kolom yang lain tanda sama dengan tersebut. Jadi kalau misalnya data itu ada di kolom C1, C2, C3, maka kita akan meletakkan jumlah yang akan kita letakkan itu di C4 atau di kolom-kolom yang lain. Boleh di D, boleh di A, boleh di B, tergantung kebutuhan yang mana yang akan kita kehendaki. Jadi sekalian, dalam mempelajari rumus Excel ini sangat mudah, ya. Yang penting kita tahu perintah-perintahnya yang mana, ya kan, dan arah tujuan kita akan kemana, ya. Jangan sampai slip, jangan sampai perintah yang kita masukkan C1 misalnya, sementara datanya di B, atau sebaliknya, datanya di C1 angka 12, sementara kita masuki rumusnya di B1. Ya, B itu adalah garis yang vertikal, 1, 2, 3 adalah yang horizontal. Makanya kita harus menguasai, paham betul mana letaknya, ya. Nah, ketika kita mengklik, maka akan tertera di atas itu ada C1 tambah C2 tambah C3. Nah, hasilnya adalah 26. Function, dan berikutnya adalah function, merupakan template rumus yang disediakan oleh Excel. Contohnya seperti sum. Sum ini adalah untuk penjumlahan, atau average. Average adalah untuk rata-rata, ya. Jadi itu tadi A1 banding A3, berarti data yang akan dimasukkan ada di kolom A1 sampai dengan A3. Begitu juga average, A1 banding A3, berarti kolom yang akan dimasukkan adalah data yang ada di A1 dan A3. Memang apa saja sih manfaat yang ditawarkan oleh function? Berikut diantaranya: menyelesaikan masalah secara akurat. Saat kamu
mengkalkulasi banyak data, tentu kemungkinan perhitungan keliru. Nah, dengan menggunakan function, kamu akan mendapatkan hasil yang perhitungan lebih akurat dan tepat. Nah, berikutnya apa saja manfaat function untuk pekerjaanmu? Function bisa diibaratkan seperti toolbox, karena di dalamnya terdapat banyak alat yang dapat membantumu mengatasi berbagai masalah dalam menunjang kinerja yang kamu harapkan dalam bentuk grafik dan tabel. Melakukan visual data, apakah kamu perlu mempresentasikan ke atasan Anda? Jika khawatir karena function, kamu bisa membuat visualisasi data yang menarik. Berikutnya, merapikan data. Terkadang saat ini data yang melakukan data dalam jumlah yang banyak. Data yang tersimpan kerap jadi tak beraturan. Dengan function, kita bisa menyortir seluruh data ke dalam kategori yang lebih rapi lagi. Nah, berikutnya adalah mempersingkat proses pengolahan data. Function memungkinkan penggunaannya untuk mengolah data sekaligus, jadi kamu tidak perlu capek-capek pengolahan data satu persatu. Berikutnya adalah penggunaan praktis. Kamu hanya perlu mengaktifkan rumus yang kamu butuhkan, lalu datanya akan diolah maksudnya sesuai dengan instruksi rumusnya. Bagaimana cara menggunakan function Excel? Pertama adalah ada 3 komponen yang perlu kamu ketikkan saat ingin menggunakan function, yaitu tanda sama dengan, kemudian sel-sel yang ingin diambil datanya di sel yang mana, gitu ya. Dan jangan lupa sama dengan ya nama functionnya. Misalnya kita ingin menjumlahkan, berarti nama functionnya adalah sum. Kemudian sel itu adalah kolom data yang ada di kolom yang mana yang kamu inginkan. Tapi sebetulnya ada cara yang lebih mudah loh untuk menggunakan function. Jadi kamu tak perlu menghafal nama functionnya. Nanti kamu melakukan hanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah klik sel mana hasil kalkulasi data yang akan muncul. Misalnya, kalau kita lihat pada gambar, pada kolom A ada data 10, 20 ya. Makanya yang berikutnya adalah, lalu di tabel tab fokus ya, klik tombol drop down atau sum, lalu pilih rumus yang ingin kamu gunakan. Pada kasus ini, karena kita ingin menghitung rata-rata, maka yang kita pilih adalah function average. Kalau kita lihat menu di atas, itu ada auto sum. Nah, tadi ya, auto sum itu akan muncul menu average ya. Itu ada sum, average, count number, max, min, more, function. Makanya kita harus pilih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat adalah urutan nomor kedua ya untuk menu average ya. Jangan lupa auto sum. Berikutnya, pilihan sel yang ingin kamu hitung rata-ratanya. Maka setelah diklik auto sum tadi, kemudian diklik average, kemudian blok data yang ada di A2, 3, 4 ya, data yang di A2, A3, A4, situ ada angka 10, 20, 30. Kemudian tekan enter, maka di kolom C1 akan terdapat jumlah rata-ratanya, yaitu 20. Jadi karena kalian meletakkannya angka untuk rata-ratanya di kolom C, maka angka hasil akan terletak di kolom C1. Baik, untuk sesi pertama ini terima kasih. Jika ada saran dan kritik, mohon dikirim. Jangan lupa subscribe and like. Jika kamu berkenan, ya silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.